Mbak ini lagi mandi manja waktu disamperin sama si Abah yang gak tahu siapa. Dan si Mbak pun pulang ke rumah. Waktu dia lagi nyebat di toilet, tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Pakai pakaian kayak mau mengoperasi gitu. Si Mbak pun pingsan. Pas sadar badan dia udah diikat gitu. Ternyata dia diculik. Si culik itu membedah perut si Mbak dan ngeluarin janinnya gitu. Dan ini Bu Susen. Dia adalah seorang psikolog. Lagi melakukan terapi pada Pak Erik. Yohana bilang besok dia ada pertemuan dengan satu klien lagi namanya Mark. Klien yang aneh. Karena gak ada data yang jelas dari si Mark ini. Dan waktu di searching di Google, si Mark ini malah udah meninggal 5 tahun lalu. Serem juga. Akhirnya Bu Susen pun pulang. Malamnya Bu Susen yang lagi nulis-nulis tiba-tiba lihat berita tentang pembunuhan. Di mana motif pembunuhannya ini sama kayak kasus-kasus sebelumnya. Yaitu motong dan mengeluarkan paksa janin di ibu hamil. Si pembunuh selalu meninggalkan kata-kata tiap habis ngebunuh. Kata-katanya adalah, "Aku jatuh ke lubang sepi tak berujung, tidak ada yang bisa menolongku." Si ibu baru nyadar dan ngecek buku diari dia. Ternyata kata-kata itu sama kayak tulisan si ibu di sebuah dinding di Trondheim. Besoknya si ibu balik kerja lagi seperti biasa. Dia say hello sama Pak Ucul tuh. Hari ini adalah jadwal ia konsul sama Mark. Mark kelihatan kayak orang bingung gitu. Bu Susen langsung mulai jalanin jam pasir kayak biasanya. Jadi Mark ini katanya pengen mati guys. Udah pernah nyoba bunuh diri tapi nggak jadi. Karena katanya mati aja nggak cukup. Mark pengen menghilang aja. Bu Susen sampai bingung gitu sama Mark. Bu Susen nanya ke Mark, pernah ke psikiater nggak? Har du været i kontakt med psykiatri? Terus Marknya teh bilang dia nggak butuh begituan. Karena itu Bu Susen jadi ngerasa kalau dia nggak bisa bantu Mark. Dan minta Mark pergi ke tempat lain aja. Soalnya dia nggak biasa katanya ngurus anak muda. Tapi Mark ini nolak. Kenapa enggak katanya? Apa karena dia bukan orang kaya makanya Susan gak mau bantu? Padahal Susan punya anak cewek kan? Bu Susan langsung agak kaget gitu. Kok si Mark tahu dia punya anak cewek? Ternyata si Mark lihat foto di belakang. Bu Susan mulai agak aneh sama Mark. Apalagi pas Mark nanya Bu Susan punya anak selain anak ceweknya enggak? Dan Bu Susan bilang dia enggak punya. Terus Bu Susan nanya kemana orang tua Mark. Mark bilang kalau orang tuanya udah enggak ada dan gak ada yang sayang sama dia juga. Dan itu kayak jatuh ke lubang sepi tak berujung, tidak ada yang bisa menolong. Si ibu langsung terheran-heran dong waktu dengar kata-kata itu, kayak yang ambigu gitu. Dia bahkan sampai gak nyadar waktu si Mark izin ke toilet. Pas lagi nunggu, tiba-tiba si ibu ngelihat sebuah kertas di jaket Mark yang ada nama dianya. Ternyata itu adalah tiket naik kapal feri atas nama Bu Susen. Karena merasa nggak aman, Bu Susan pun mencoba menghubungi Fredrik, tapi Fredriknya lagi sibuk. Pas si ibu lagi mau ninggalin pesan buat Fredrik, si Mark udah balik dari toilet. Bu Susan langsung minta sesi konsul mereka diakhiri aja karena dia udah merasa nggak aman gitu. Bu Susan beralasan kalau dia harus menjemput anaknya. Tapi Mark tetap gak mau dan minta Bu Susan duduk lagi. Bu Susan mulai panik dan manggil-manggil Yohana, tapi Yohananya nggak ada. Akhirnya dia ngecek Yohana ke ruangannya dong. Si ibu makin panik, apalagi pas Mark makin mendekati dia. Akhirnya si ibu teriak, tapi Mark langsung nutupin mulut Bu Susan dan menyumpalnya. Bu Susan yang berhasil melarikan diri pun berniat ngumpet. Dia masuk ke toilet, tapi malah shock karena Yohana udah lemes banget dengan leher disayat gitu. Si ibu teriak-teriak dong. Tapi bukannya itu dilepasin dulu sumpalan di mulutnya ya, padahal kan tangannya nggak diikat. Sedangkan Mark berhasil buka kunci toilet pakai uang koin. Dan Bu Susan tertangkap lagi deh. Mark ngelepasin sumpalan mulut si ibu. Si ibu langsung bilang kalau dia nggak mau mati.
Tapi kata Mark semua orang juga bilang gitu. Barulah si ibu sadar kalau Mark ini pembunuh wanita hamil itu. Tapi kan si ibu nggak hamil. Terus kenapa Mark nyekap dia? Ya nggak tahu, katanya saya. Mark minta si ibu buat nerusin terapi dia tadi. Tapi si ibu udah nggak bisa katanya. Tapi akhirnya mau waktu ngelihat ada Bapak Ucul di sana. Bu Susan mikir, mungkin dia nanti bisa minta bantuan sama Pak Ucul. Makanya Bu Susan minta Mark buat lepasin ikatan di tangan dia. Soalnya susah kalau terapi sambil diikat gitu mah. Dengan baik hati Mark ngelepasin ikatan si ibu. Si ibu diam aja bikin Mark psikopat rada was-was. Jadi katanya Mark ini suka ngebunuhin janin. Kayak ngerasa ngasih kebebasan gitu ke janin-janin itu. Bu Susan minta Mark berbaring dan bakalan bawa Mark ke masa lalu. Mark psikopat nurut aja. Dia menceritakan tentang masa lalunya yang katanya diabaikan sama ortunya. Dan si ibu diam-diam nulis buat minta bantuan ke Bapak Ucul. Pas berbaring, Mark bercerita tentang pembunuhan pertamanya waktu dia berumur 5 tahun. Dia ngebunuh seekor anjing. Dan di umur 10 tahun dia untuk pertama kalinya ngebunuh manusia. Yaitu seorang anak dari pemilik anjing itu. Dan pembunuhan keduanya dia lakukan ke ortunya dia sendiri. Karena si mama dan si papa ini hobi banget mabuk-mabukan.